kita akan lihat definisinya dari PSAK 59 ya. Adalah akad kerja 04. Nah, bunyinya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih ya untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan. Nah, kalau kita gambarkan untuk musyarakah ini, di sini ada dua pihak ya, atau kita sebutnya mitra. Ada dua mitra. Mitra yang pertama di sini kita contohkan Lembaga Keuangan Syariah Anugerah Gusti, atau kalau lebih familiar kita sebutnya bank aja ya. Biasanya ini bank ya, pihak mitra satunya. Kemudian pihak mitra duanya adalah nasabah. Di dalam contoh ini kita sebut sajalah nasabah itu adalah Tuan Amirullah. Nah, di sini dua pihak ini, dua mitra ini antara bank dan nasabah, dia bekerja sama ya, membentuk usaha dengan modal sirkahnya. Misalkan di sini pihak bank menyetorkan modal 70%, sementara nasabah atau Amirullah ini menyetorkan modalnya sebesar 30%. Contoh ya, ini contoh. Nah, terkait dengan keuntungan yang didapatkan nanti, maka nisbahnya adalah disepakati bahwa untuk bank itu 80%, sementara untuk nasabah itu atau Amirullah itu 20%. Itu untuk laba ya. Jadi ini berdasarkan kesepakatan. Sementara kalau usaha itu rugi, ya kerjasama itu rugi, maka pembagiannya adalah sesuai dengan kontribusi modal ya. Jadi kalau pihak bank ini dia modalnya 70%, maka kerugian yang ditanggungnya pun juga sebesar 70%. Dan untuk nasabah, karena dia menyetorkan modalnya 30%, maka kerugian yang ditanggung pun hanya 30%. Jadi proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan. Seperti ini ya kalau kita gambarkan. Nah, jenis-jenis musyarakah kita lihat di sini. Ada yang pertama adalah musyarakah permanen, ya, di mana musyarakah ini dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Oke ya, jadi musyarakah ini ketentuan bagian dana di setiap mitra itu disesuaikan akad dan nanti jumlahnya tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan tadi ya, sampai akhir masa akad. Jadi tidak berubah tuh. Sementara kalau musyarakah menurun ya atau musyarakah mutanaqisah, di sini adalah ketentuannya bagian dana entitas. Entitas itu kalau kita contohkan tadi pihak mitra satu ya, bank misalnya, atau LKS tadi, LKS. Siapa tadi LKS-nya? Anugerah Gusti ya. Nah, ini ya, jadi bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra. Sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi bagian atau menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Tuh, ini yang disebut dengan musyarakah menurun. Jadi bagian dana entitas itu secara bertahap akan dialihkan kepada mitra. Sampai nanti pada akhir akad, mitra itu akan menjadi pemilik sepenuhnya atas usaha tersebut. Itu musyarakah menurun ya. Jadi ada dua, musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Kemudian kita lihat definisi mitra. Apa sih mitra itu? Nah, di sini kita tadi kenal ada mitra aktif dan ada mitra pasif. Nah, untuk mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah
baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Ya, ini mitra aktif. Kemudian mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Oke, jelas ya. Berikutnya, karakteristik dari musyarakah ini yang pertama adalah para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan investasi musyarakah itu bentuknya tidak hanya selalu kas atau uang tunai atau uang yang di bank gitu ya, bisa juga setara kas. Setara kas itu bisa kita sebut misalkan kita setornya dalam bentuk surat-surat berharga misalnya atau saham misalnya gitu ya. Atau di sini aset non kas. Aset non kas itu berarti lebih ke aset tetap ya. Aset tetap bisa berupa kendaraan, bisa berupa gedung, bisa berupa mesin-mesin produksi, mesin cetak dan seterusnya ya. Itu disebutnya aset non kas. Ya, termasuk aset yang tidak berwujud, misalkan hak paten. Ini juga termasuk salah satu bentuk investasi di dalam musyarakah. Jadi bentuk-bentuk investasi untuk musyarakah ini sekali lagi tidak hanya dalam bentuk kas atau uang tunai, tapi juga bisa dalam bentuk non kas. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah keuntungan usaha dibagi secara proporsional. Karakteristik berikutnya adalah porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra. Nah, kira-kira ruang lingkupnya apa saja nih di dalam musyarakah ini? Sukuk gitu ya, itu tidak kita masukkan dalam pencatatan di dalam musyarakah ini. Nah, kemudian terkait dengan pengakuan dan pengukuran, ya, terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut, ya, supaya bisa di kalau kita gambarkan itu ya, gambaran dari penjelasan tadi ya terkait dengan karakteristik musyarakah dan akuntansinya ini, maka tadi masing-masing mitra itu harus membuat pembukuan masing-masing ya. Kalau bagi entitas atau bagi pihak bank, di sini dalam hal ini adalah LKS Anugerah Gusti, ini dia juga harus ada pembukuannya ya terkait dengan mitra pasif atau akuntansi mitra pasif. Jadi dia harus membuat pembukuan atau pencatatan untuk transaksi musyarakah ini. Kemudian kedua di sini ada mitra aktif ya. Nasabah atau dalam hal ini adalah Tuan Amirullah, dia juga harus menyelenggarakan pembukuan tersendiri. Ya, jadi dia juga harus melakukan pencatatan transaksi terkait dengan akuntansi untuk mitra aktif gitu ya. Nah, untuk modal yang disetorkan ya dalam investasi musyarakah tadi disampaikan bahwa bentuknya itu bisa berupa kas dan atau non kas atau berupa barang ya untuk Tuan Amirullah atau mitra aktif. Begitu pula juga dengan mitra pasif juga sama, bentuk dari investasi musyarakah itu bisa dalam bentuk kas atau non kas ya atau barang. Jadi sama ya untuk bentuk dari musyarakahnya. Ya untuk modalnya, bentuk modalnya itu bisa sama ya, sama perlakuannya sama antara mitra pasif dengan mitra aktif.
Nah, untuk akuntansi mitra aktif ini memang harus terpisah ya. Jadi dia terpisah untuk apa namanya, proyeknya itu sendiri ya, ini ya. Jadi dia juga melakukan pencatatan terpisah. Oke. Berikutnya kita akan lihat bagaimana sih akuntansi untuk mitra yang aktif terlebih dahulu ya, akuntansi mitra aktif atau ini bagi nasabah ya. Nah, pada saat akad ya, pertama kali itu pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Jadi, investasi musyarakah itu akan diakui pada saat ini mitra aktif ini berarti nasabah ya. Pada saat nasabah itu menyetorkan uangnya atau aset non-kasnya untuk modal musyarakah, untuk usaha musyarakah ya, ini. Jadi musyarakah itu akan diakui pada saat nasabah menyerahkan kas atau uang atau aset non-kas. Kemudian untuk pengukuran investasi musyarakah ya, pengukuran investasi musyarakah kalau tadi diakui ya, pengakuannya pada saat diserahkan uangnya ya, disetorkan uangnya. Kemudian pengukurannya adalah jika dalam bentuk kas, maka dinilai sebesar jumlah yang disisihkan atau yang disetorkan. Jadi kalau misalkan si nasabah ini menyetorkan uang ya dalam bentuk uang kas sebesar 1 miliar, maka tentu nanti investasinya ini akan dinilai sebesar 1 miliar tersebut, sebesar uang yang diserahkan itu. Nah, kemudian yang kedua, jika modal yang diserahkan itu dalam bentuk aset non-kas, ya maka akan dinilai sebesar nilai wajar. Ya, di sini ada nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, nilai bukunya ya, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Ya, nanti masuk ke dalam modal atau ekuitas, masuknya sebagai selisih penilaian aset musyarakah. Jadi kalau ada selisih nilai wajar dengan nilai bukunya dari aset non-kas yang disetorkan untuk modal investasi musyarakah, maka nanti akan kita catat ke dalam akun selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Nilai wajar di sini adalah nilai yang berlaku saat ini. Atau kalau secara sederhana sih nilai pasar ya. Nilai pasar yang sekarang berlaku gitu ya. Nah, ini untuk pengukuran investasinya ya. Kalau yang di sini tadi diakuinya kapan? Pada saat kas disetorkan atau non-kas disetorkan. Diukurnya bagaimana? Kalau dia bentuknya kas atau uang sesuai dengan jumlah yang disetorkan uangnya. Kalau dia bentuknya aset non-kas, misalkan mesin-mesin produksi, kendaraan misalnya, itu nanti dinilai sebesar nilai wajarnya ya. Dinilai sebesar nilai wajar. Ya, kalau ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku, maka nanti itu akan diakui selisihnya itu sebagai selisih penilaian aset musyarakah. Nah, kemudian untuk pengukuran investasi musyarakah, ya masih untuk pengukurannya, kenaikan aset musyarakah ya diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan ya satu di sini penyusutan yang dihitung dengan historical cost model. Jadi penyusutannya dihitung dengan biaya perolehan atau harga perolehan ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset
karena penilaian kembali. Jadi aset itu kalau misalkan sudah disusutkan, sudah ada penyusutannya, kemudian ternyata masih bagus, itu nanti akan dilakukan penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Nah, apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai, ya, penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Ya, aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Jadi kalau di sini nilai wajarnya dinilai, ya, ternyata menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan ini langsung diakui sebagai kerugian, gitu ya. Kalau kebalikannya biasanya ya selisih keuntungan dari nilai aset. Kemudian biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Nih misalnya gini, kalau pra-akad ya, jadi sebelum akad ternyata nih ada mitra yang mengeluarkan biaya misalkan penyusunan studi kelayakan gitu ya. Studi kelayakan dari investasi tersebut. Keluar tuh biayanya misalkan 500.000. Nah, biaya ini nantinya tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi. Jadi 500.000 itu tidak kita masukkan ke dalam nilai investasi ya 500.000 itu gitu ya. Kecuali ya ada persetujuan dari seluruh mitra di musyarakah. Tapi secara ketentuan biaya yang dikeluarkan pra-akad itu tidak diakui sebagai bagian investasi musyarakah gitu ya. Kemudian penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya dari bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana sirkah temporer sebagian. Ya, jadi di sini dana dari mitra pasif atau bank itu ya, itu diakui sebagai investasi musyarakah. Yang misalkan dari 70% itu ya dananya, itu diakui sebagai investasi musyarakah. Tapi di sisi lain juga bisa ya sebagai dana sirkah temporer. Nah, sebesar apa? Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Ini sama ya sebetulnya kalau bunyi ininya ya disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Kemudian bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar gitu ya, jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ya. Jadi modal yang diserahkan pada awal dikurangi dengan kerugian ya apabila rugi. Atau nilai tercatat aset musyarakah non kas ya pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Artinya gini, kalau misalkan modalnya tadinya bentuknya uang ya, bentuk kas yang awalnya misalkan disetor berapa? Misalkan dia mau setor 1 juta, maka ya di akhir akad, maka uang 1 juta itu dikembalikan ya, dikurangi dengan kerugian kalau ada kerugian gitu ya. Kemudian untuk nilai yang tercatat aset musyarakah non kas itu misalnya kendaraan atau mesin-mesin, pada saat disetorkan ya itu nilainya berapa ya, kemudian dikurangi dengan penyusutan dan kerugian apabila ada gitu.
Kemudian bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana sirka temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian apabila ada kerugian. Nah, kemudian di sini selama akad ya, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban atau hutang di sini ya. Ini kan akuntansi mitra aktif ya, masih bagi mitra aktif ya, bagi nasabah yang mengelola nih. Jadi kalau pada saat akad itu berakhir, maka investasi musyarakah yang belum dibayar kepada mitra pasif itu diakui sebagai hutang. Jadi nanti mitra aktif ini atau nasabah ini masih punya hutang selama nilai investasi musyarakah untuk mitra pasifnya belum dibayarkan. Jadi dicatat sebagai hutang gitu nantinya ya. Kalau misalkan di sini akuntansinya untuk mitra pasif, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif itu biasanya diakui sebagai piutang. Ya, ada hak untuk menagih kalau bagi mitra pasif gitu. Oke. Masih bagi nasabah akuntansinya, untuk pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sesuai kesepakatan ya tadi ya, kalau ada pendapatan. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif itu diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Itu ya kalau kerugian. Oke, berikutnya. Jika kerugian akibat kelalaian, jadi kalau usaha itu mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dari mitra aktif, atau kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha, pihak pengelola ya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau ditanggung oleh pengelola usaha. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Nah, ini adalah penjelasan akuntansi untuk mitra aktif atau nasabah ya. Di sini kalau dicontohkan di gambar tadi adalah Tuan Amirullah sebagai pihak mitra aktifnya. Nah, berikutnya kita akan lihat akuntansi untuk mitra pasif atau di sini bank ya. Nah, akuntansi di sini adalah pihak bank atau pihak entitas yang melakukan pencatatan. Ya, jadi kan pencatatan itu semua mitra melakukan ya pembukuan. Nah, di sini pembukuan bagi mitra pasif pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif musyarakah. Jadi kalau mengakui adanya investasi musyarakah itu baik bagi mitra aktif maupun mitra pasif itu sama saja ya, diakuinya pada saat kasnya dibayarkan atau diserahkan, atau pada saat aset non-kasnya dibayarkan atau diserahkan kepada mitra aktif. Nah, bagaimana pengukuran investasinya? Kalau tadi pengakuannya ya. Untuk pengukurannya ya dalam bentuk kas, jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Sama ya seperti tadi misalkan kasnya mitra pasif ini atau bank ini dia
investasinya dalam bentuk uangnya sebesar 10 juta. Maka investasi musyarakah ini diukur sebesar ya tadi gitu ya, 10 juta. Kemudian dalam bentuk aset non-kas ya, kalau dalam bentuk aset non-kas itu dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan taguhan dan diamortisasi selama masa akad. Diamortisasi itu disusutkan ya. Atau di sini kerugian pada saat terjadi ya. Jadi bisa diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan antara selisih nilai wajar dengan nilai bukunya, atau bisa juga kerugian. Tergantung pada lebih besar yang mana antara nilai wajar dengan nilai buku. Kemudian musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar. Aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jadi kalau aset non-kas yang diserahkan itu akan diukur dengan nilai wajar. Ya, kemudian dikurangi dengan penyusutan-penyusutan. Ya, karena kan namanya aset tetap itu kan pasti lama-lama nilainya akan berkurang ya. Nah, itu yang harus kita hitung atau kita jadikan pengurang ya dalam bentuk penyusutan itu. Jadi kalau aset tetap itu semakin lama kan semakin berkurang nilainya. Nah, itu yang disebut penyusutan. Kemudian diserahkan dan dikurangi dengan amortisasi ya untuk keuntungan tangguhan. Atau di sini biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan atau biaya pra akad tadi ya contohnya ya, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Ini sama ya ketentuannya. Kemudian bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar A. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada ya. Kemudian atau B. Nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Oke, jadi ini pengembalian dana mitra di akhir ya. Ini seperti ini ketentuannya. Ini kita lewat. Nah, bagaimana pada saat akhir akad? Ya, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Nah, ini ingat bedanya nih ya, antara akuntansi mitra pasif dan akuntansi mitra aktif terkait dengan jumlah investasi, jumlah modal, jumlah dana yang disetorkan untuk investasi musyarakah ya, namun di akhir akad belum dikembalikan oleh mitra aktif ya, maka bagi bank itu akan diakui piutang karena ya modal dia kan belum dikembalikan oleh si nasabah sehingga ada hak dia untuk menagih, disebutnya piutang. Sementara kalau dilihat dari sisi pembukuan mitra aktif, untuk di akhir akad ada investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif, maka nanti oleh mitra aktif akan diakui sebagai kewajiban atau hutang. Nah, untuk pengakuan hasil usahanya, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah
diakui sesuai dengan porsi dana. Ini selalu sama ya ketentuannya seperti ini. Baik untuk mitra pasif maupun mitra aktif. Nah, aspek akuntansi di sini pembiayaan musyarakah diakui ketika bank menyerahkan uang atau aktiva non-kas lainnya. Ya, pembiayaan musyarakah akan diakui ketika bank menyerahkan uang atau ya, bank ini kan mitra pasif ya. Ketika mitra pasif atau bank menyerahkan uang atau aktiva non-kas lainnya. Nah, ini baru diakui. Kemudian pengukurannya, pembiayaan dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang dibayarkan. Pembiayaan dalam bentuk aktiva non-kas diakui sebesar nilai wajar. Jika ada selisih dengan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Biaya akad tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan kecuali telah ada dalam kesepakatan. Ini juga sama ya ketentuannya dengan yang mitra aktif tadi. Oke, kita tunggu dulu ya, ada yang ada dulu. Allah
Baik ya, kita lanjutkan kembali. Nah, akuntansi masih untuk mitra pasif. Ini ada beberapa akun yang digunakan ya. Yang pertama, akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau kita kenal dengan neraca ya. Nah, akun-akunnya ini adalah yang pertama ada akun investasi musyarakah ya. Jadi nanti kalau kalian mencari atau melihat laporan keuangan bank ya, kalau memang dia ada transaksi musyarakah, maka di neracanya nanti akan ada akun ini, investasi musyarakah. Kemudian keuntungan musyarakah tangguhan ya, jadi keuntungan ini investasi ya. Kemudian keuntungan musyarakah ini dari selisih dari nilai wajar. Kemudian cadangan penyisihan kerugian investasi ya, ini untuk selisih dari nilai wajar juga. Kemudian piutang jatuh tempo pengelola dana ya, piutang jatuh tempo pengelola dana atau di sini piutang dari mitra aktif atau dari nasabah nih, piutang ke nasabahnya ya. Jadi hak dari bank atau hak dari mitra pasif untuk menagih ke mitra aktif ini. Kemudian piutang pendapatan bagi hasil. Jadi kalau ada kemudian ada pendapatan dari hasil usaha, kemudian mitra aktif belum membagikan pendapatan itu, maka oleh mitra pasif dicatat sebagai piutang. Kemudian akumulasi penurunan nilai penyusutan aset musyarakah ya. Jadi kalau aset non kas tadi ya, kalau kita susutkan maka nanti akan ada akunnya ini, akumulasi penurunan nilai penyusutan. Kemudian akun yang lainnya selain dari yang ada di neraca, akun-akun ini ada di laporan laba rugi. Jadi kalian lihat di laporan keuangan bank, di laporan laba ruginya, maka nanti akan ada akun-akun ini. Ya, diantaranya kerugian penyerahan aset musyarakah, keuntungan penyerahan aset musyarakah, kemudian pendapatan bagi hasil investasi musyarakah, kemudian beban akad musyarakah, kemudian kerugian musyarakah, beban penyusutan atau penurunan aset musyarakah, keuntungan pengembalian aset musyarakah, ini kalau dari modal non kas ya, kemudian kerugian pengembalian aset musyarakah untuk modal non kas. Nah, jadi untuk akun-akun yang ada di mitra pasif itu tadi ini ya, yang ada di neraca ada 6 akun, yang di laporan laba rugi ada 8 akun. Kemudian di sini mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Ini ada aset musyarakah kas atau non kas ya. Kemudian dana musyarakah disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Dan selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Ya, jadi kalau ada selisih kita sajikan di ekuitas. Sementara untuk mitra pasif, dia menyajikan hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangannya sebagai berikut. Yang pertama, investasi musyarakah untuk kas atau non kas ya, yang diserahkan kepada mitra aktif ya. Kemudian keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Ya, jadi penyajiannya seperti ini. Kemudian untuk pengungkapannya, ya mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas kepada isi kesepakatan utama musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, ya, termasuk juga aktivitas usaha musyarakah. Kemudian pengelola usaha, ya,
Terus juga jika tidak ada mitra aktif, ya, kemudian pengungkapan yang perlu sesuai dengan PSAK 101 terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Oke, kita lihat contoh untuk musyarakah ini ya. Contoh di sini untuk investasi musyarakah ya, di sini modal bank menyetorkan modal ya, modal sirkahnya sebesar 300 juta, kemudian mitra atau nasabah menyetorkan modal sirkahnya sebesar 200 juta. Nisbah bagi hasil yang disepakati misalnya 50-50. Jadi ini rata ya, sama ini. Nah, kemudian jika dalam investasi tersebut diperoleh laba 200 juta, maka pembagian bagi hasilnya adalah 50% dikali 200 juta. Sehingga masing-masing mitra mendapatkan 100 juta bagiannya. Ya, karena di sini nisbahnya 50-50 ya. Gitu. Kalau misalkan nisbahnya kita bagi misalkan 60 untuk bank dan 40 untuk mitra, ya berarti di sini kita hitung lagi ya. Nah, bagaimana pencatatannya ya untuk pembagian dari bagi hasil tadi yang 100 juta ya. Nah, pada saat akhir tahun, jurnal yang dibuat adalah pada saat akhir tahun ini artinya bagi hasilnya itu belum dibagi ya. Jadi di sini muncul piutang nih. Muncul piutang ya, piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Masing-masing 100 juta debit dan kreditnya ya. Nah, kemudian pada saat bagi hasilnya diterima, ya sudah dibagi gitu ya, dan kita terima, maka jurnalnya akan berubah menjadi kas pada piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Jadi yang di sini, yang tadi piutangnya di debit, sebelum dibayar, setelah dibayar pindah di kredit karena berkurang ya, piutangnya, jumlah piutang atau jumlah hak kita untuk menagih itu berkurang karena sudah dibayar di sini. Oke. Berikutnya contoh lagi. Nah, jika dalam investasi musyarakah itu ternyata mengalami kerugian sebesar 100 juta ya. Nah, untuk kerugian itu kita baginya berdasarkan proporsional ya, kontribusi modal yang disetorkan. Nah, kalau pihak bank itu kan tadi modalnya 300 juta, sementara nasabah 200 juta. Ya, jadi di sini kalau kita bagi maka nisbah atau bukan nisbah ya, porsi pembagian kerugiannya itu menjadi 60-40 gitu ya. 60 untuk bank, 40 untuk nasabah. Maka kerugian yang ditanggung oleh pihak bank adalah 60% dikali 100 juta. Maka jumlahnya yang harus ditanggung adalah 60 juta. Nah, sementara kalau bagi nasabah, karena dia 40%, sehingga dia akan menanggung sebesar 40 juta. Nah, jurnalnya bagaimana untuk mencatat kerugian ini? Maka jurnalnya kita buat seperti ini. Kerugian pembiayaan musyarakah pada pembiayaan musyarakah. Masing-masing nilainya 60 juta. Debit kreditnya ya. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana jika mendapatkan keuntungan dan bagaimana jika mengalami kerugian. Oke, contoh berikutnya. Contoh mungkin yang lebih detail lagi di sini. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Lembaga Keuangan Syariah Anugerah Gusti sepakat
untuk melakukan usaha bersama dengan Amirullah dalam bidang pabrik tekstil. Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha atau syirkah keseluruhan sebesar 150 juta. Jadi kita menyepakati modal keseluruhannya 150 juta. Di mana ya LKS Anugrah Gusti mendapatkan porsi modal sebesar 90 juta, sementara porsi modal untuk Amirullah sebesar 60 juta. Jadi 90 ditambah 60 kan 150 ya. Ini pembagiannya. Nah, kemudian kesepakatan yang lainnya adalah jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugrah Gusti hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah. Nah, jadi di sini ketentuannya adalah bahwa LKS Anugrah Gusti itu dia sebagai mitra pasif. Ya, sementara untuk Amirullah ini sebagai pihak mitra aktif atau dia sebagai pengelola usahanya. Kemudian kesepakatan yang ketiga, pembagian hasil usaha atau nisbah untuk LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan untuk Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh atau revenue sharing dari pendapatannya ya, bukan dari total nilai investasi. Nah, kesepakatan yang keempat adalah modal usaha yang menjadi porsi LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif yang sebesar 90 juta ini dibayarkan secara bertahap. Ya. Dan tahapannya adalah yang pertama, tanggal 15 Agustus 2008 dibayarkan dalam bentuk kas 36 juta. Jadi dari 90 juta, tahapan yang pertama ini LKS Anugrah menyetorkan uangnya sebesar 36 juta. Kemudian tahapan yang kedua, tanggal 20 Agustus, diserahkan modal non-kas berupa sebuah mesin pemintal Yamato sebesar 30 juta. Jadi di sini bukan kas ya yang dia setorkan, melainkan mesin pemintal 30 juta nilainya. Nah, sementara di sini ada informasi nilai wajar saat penyerahan dengan nilai tercatat sebesar 32.500.000. Jadi nilai wajarnya pada saat mesin ini diserahkan itu sebesar 32.500.000, sementara nilai bukunya ini 30 juta. Berarti nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai bukunya ya. Kemudian di tanggal 25 Agustus diserahkan modal non-kas berupa sebuah mesin tenun merek Yanmar sebesar 24 juta. Nih nilai bukunya 24 juta. Nah, sementara nilai wajar saat penyerahan itu diketahui sebesar 18 juta. Nah, untuk yang mesin tenun ini nilai wajarnya lebih kecil ya dari nilai buku. Nah, ini adalah porsi yang disetorkan oleh LKS Anugrah ya. Kalau di sini kalau kita totalkan ya 90 juta itu dari 36 juta ditambah 30 juta ditambah 24 juta. Nah, kemudian kesepakatan berikutnya adalah modal musyarakah yang menjadi porsi Amirullah ya sebagai mitra aktif sebesar 60 juta dengan tahapan penyetorannya adalah ya yang pertama tanggal 2 Agustus diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai 15 juta rupiah ya uang kasnya. Kemudian tanggal 5 Agustus 2008 diserahkan mesin rajut merek Daihatsu sebesar 30 juta ya dengan harga wajar penyerahan pada saat itu sebesar 27.600.000. Ya, jadi nilai wajarnya lebih rendah dari nilai buku untuk mesin rajut.
Kemudian tanggal 10 Agustus 2008 diserahkan mesin pewarna merek Fujitsu sebesar 15 juta. Harga wajar pada saat penyerahan ini tercatat 16.200.000. Maka untuk mesin pewarna ini harga wajar lebih tinggi dari nilai buku. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan ya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau oleh dua mitra tadi, ya, baik oleh LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif ataupun oleh Amirullah sebagai mitra aktif. Nah, kemudian ya, sebelum investasi musyarakah ini dilalui, ternyata di sini ada biaya yang dikeluarkan sebelum akad. Ya, ternyata di sini ada informasi biaya praakad. Nah, biaya ini dikeluarkan di tanggal 5 Agustus 2008. Ya, seperti biaya pembuatan studi kelayakan proyek atau penelitian kelayakan proyek yang nilainya 1 juta untuk biaya perakadnya. Maka untuk pengeluaran biaya 1 juta ini akan kita catat ya dalam pembukuan, kita jurnal uang muka praakad musyarakah di debit, kemudian di kreditnya adalah kas. Ya. Nah, apabila disepakati ya tidak disepakati sebagai investasi musyarakah, misalkan biaya yang dikeluarkan per akad yang 1 juta ini disepakati bukan sebagai investasi musyarakah, jika tidak disepakati sebagai investasi musyarakah, maka kita buat jurnal seperti ini. Ya, biaya akad pada uang muka per akad musyarakah 1 juta. Oke, jurnalnya seperti ini. Namun, ya, jika biaya praakad itu disepakati sebagai investasi musyarakah, maka jurnalnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi tidak menjadi biaya. Kalau disepakati akan masuk ke dalam investasi, nilai investasi musyarakah. Di debitnya, di kreditnya uang muka praakad musyarakah. Seperti itu ya. Nah, kemudian persetujuan terhadap investasi musyarakah, ya, persetujuan atas investasi musyarakah. Di sini tanggal 1 Agustus 2008 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Amirullah, LKS Anugerah Gusti mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar 90 juta. Ya, jadi ini kan bisa kita lihat dari sini. Yang ini ya kesepakatannya ini. Yang LKS-nya 90, Tuan Amrullahnya 60 ya. Jadi yang 90-nya itu ya berupa komitmen untuk persetujuan untuk investasi musyarakahnya, kita buat jurnalnya di sini. Kontra komitmen investasi musyarakah pada kewajiban komitmen investasi atau hutang. Ya, jadi bagi pihak bank atau bagi pihak LKS Anugerah Gusti, ketika investasi sudah disetujui bahwa LKS Anugerah Gusti itu besaran modalnya 90 juta, maka di situ akan kita catat sebagai hutang ya. Nih, kewajiban di kreditnya. Nah, kemudian berdasarkan informasi sebelumnya ya, di tanggal 15 Agustus, LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai sebesar 36 juta kepada Amirullah sebagai pengelola usaha. Nah, jurnalnya adalah
36 juta ini kita catat sebagai investasi musyarakah pada kas ya. Ini bagi pihak LKS Anugrah Gusti. Jurnalnya dicatat seperti ini. Ya, investasi musyarakah di debit, kasnya di kredit 36 juta. Nah, kemudian bagi pihak untuk menyeimbangkan pencatatan yang di sini pada saat persetujuan, ya, maka pihak bank juga akan membuat jurnal seperti ini dibalik ya posisinya, yang tadinya kewajiban itu dikredit, setelah dibayar 36 juta maka hutangnya akan berkurang sebesar 36 juta. Kan awalnya ini menjadi hutang itu 90 juta selama dia belum setor. Ya. Dan karena pihak LKS ini sudah setor 36 juta, maka jumlah hutangnya juga akan berkurang sebesar 36 juta. Di kreditnya akunnya yang kita pakai adalah kontrak komitmen investasi musyarakah. Kemudian berdasarkan informasi di atas juga, tanggal 20 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non-kas atau aset berupa mesin pemintal Yamato dengan nilai sebesar 30 juta. Oke ya, ini nilainya 30 juta. Nah, untuk mencatat penyerahan modal non-kas ini, ya kita catat sebesar yang didapatkan di informasi itu ya, nilai mesinnya. Jadi ini bukan nilai wajar ya, ini adalah nilai buku mesin itu. Sehingga di sini kita catat atas penyerahan modal non-kas atau aset itu bagi pihak bank, jurnalnya adalah bertambah investasi musyarakahnya 30 juta di debit, kemudian di kreditnya persediaan aset musyarakah. Persediaan atau aset musyarakahnya berkurang ya. Persediaannya berkurang nih karena disetorkan untuk investasi musyarakah ya. Berikutnya karena ada ini aset non kas tadi ya, maka kita akan lihat bagaimana untuk perhitungan nilai wajar ya. Di sini nilai wajar dan nilai tercatat modal non kas, mesin pemintal dan mesin tenun. Ini mesin-mesin yang disetorkan oleh pihak LKS itu ya. LKS tadi atau pihak yang pasif ya. Nah, nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat ya di sini yang pertama. Ya, tercatatnya 32 juta 500 untuk nilai wajarnya, maka investasi musyarakahnya tadi kan 30 juta ya, sesuai nilai bukunya. Kemudian ada kerugian penyerahan aset musyarakah. Ada kerugian karena di situ nilai bukunya 30 sementara nilai wajarnya 32. Jadi ada kerugian penyerahan aset musyarakah 2.500.000. Ya, di debit juga ini. Nah, di kreditnya adalah persediaan atau aset musyarakah. Jadi 32.500.000 di kreditnya. Jadi di debitnya 30 juta dan 2.500.000, sementara di kreditnya 32.500.000. Oke, nah kemudian di sini kita catat juga kewajiban komitmen investasi musyarakah pada kontrak komitmen investasi musyarakah 30 juta. Kemudian nilai wajar lebih besar dari nilai yang tercatat atau nilai buku. Di sini untuk mesin tenun itu nilai wajarnya 24 juta. Nilai bukunya 24 juta ya. Maka di sini investasi musyarakahnya 24 juta, di kreditnya persediaannya itu 18 juta. Nilai wajarnya itu kan 18 juta ya. Keuntungan masa tangguhan, jadi selisih antara nilai buku dengan nilai wajar ya, 24 ke 18 itu 6 juta. Itu kita masukkan sebagai akun keuntungan musyarakah tanggungan 6 juta.
Kemudian terkait dengan komitmennya, maka untuk kewajiban komitmen investasi musyarakahnya di debit 24 juta dan di kreditnya adalah kontrak komitmen investasi musyarakah. Nah, terkait dengan di sini ada keuntungan, ya, keuntungan dari musyarakah tangguhan, jadi ada yang ditangguhkan, maka ini kita hitung ya untuk amortisasinya, ya amortisasinya atau penurunannya. Di sini keuntungan musyarakah tanggungannya ketemu 250 karena hitungannya ini ya, keuntungan musyarakah tanggungan 6 juta dibagi 12 bagi 1 tahun ketemu 250. Sehingga di sini kita buat jurnalnya, kita catat dalam pembukuan keuntungan musyarakah tanggungan pada keuntungan penyerahan aset musyarakah. Nah, di sini keuntungan musyarakah tanggungan, oke, di kredit itu 6 juta ya, ini. Kemudian di debitnya 250, ya ini 6 jutanya ini kan. Keuntungan musyarakah tanggungan di kredit 6 juta. Kemudian di sini keuntungan musyarakah tanggungan di debit 250. Oke, jadi debit dan kredit kalau kita selisihkan ada saldo keuntungan musyarakah tanggungannya tersisa 5.750 ya. Nah, berikutnya untuk penyusutan modal non-kas ya, untuk mesin pemintal dan mesin tenun. Modal dalam bentuk non-kas berupa mesin pemintal Yamato 30 juta. Ini nilai bukunya ya, bukan nilai wajar. Kemudian mesin tenun 24 juta, kalau kita totalkan jumlah modal musyarakah non-kasnya 24 juta. Kemudian jangka waktu akad musyarakah selama 24 bulan dalam 1 tahun ya. Jadi kalau kita hitung penyusutan itu kan per tahun ya. Kita hitung per tahun, jadi selama 1 tahun itu kan 24 bulan. Untuk mesin pemintal itu kita masukkan di sini ya nilainya, nilai mesinnya 30 juta dikurangi 0 dibagi 24. Ya, ketemu 1.250. Kemudian mesin tenun Yanmar, nilainya dari 24 juta dikurangi 0 dibagi 24 bulan. Ya, jadi di sini ketemu 1 juta. Kita totalkan menjadi 2.250, ini yang menjadi jumlah penurunan nilai atau penyusutannya ya. Nah, oke, jadi kita jurnal untuk penyusutan modal non-kas ini. Yang pertama untuk mesin pemintal Yamato, ya di debitnya biaya atau beban ya ini, beban penurunan nilai atau beban penyusutan modal non-kas pada akumulasi penyusutan modal non-kas 1.200.000. Sementara untuk mesin tenun Yanmar, maka jurnalnya di debit kreditnya adalah beban penurunan nilai modal non-kas pada akumulasi penurunan nilai modal non-kas. Seperti itu ya jurnalnya. Nah, kalau kita sajikan di dalam neraca, data investasi musyarakah tadi kan pihak LKS Gusti Anugerah Gusti itu baru menyerahkan 36 juta uangnya ya. Tunainya 36 juta, sementara yang non kasnya 54 juta. Ya, 54 juta itu dari sini ya. Ini Yamato, pemintal dan tenun dijumlahkan 54 juta. Ini. Kemudian dikurangi akumulasi penurunan nilai. Akumulasi penurunan nilainya adalah ini 2.250. 2.250. 2.250 . 2.250 . 2.250. 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 2.250
Maka di sini kita juga sajikan lagi di sini keuntungan musyarakah tangguhan ya, tangguhan. Keuntungan musyarakah tangguhannya 5.750.000 ini dapat dari mana? Nah, ini dapatnya dari sini ya. Oke. Nah, ini adalah penyajian di dalam neracanya ya. Kemudian pengukuran investasi musyarakah. Untuk modal musyarakah non-kas awal akad, itu ada mesin pemintal Yamato 30 dan mesin tenun Yanma 24. Total modal sirka non-kasnya 54 juta. Kemudian kita lihat penurunan nilai atau penyusutan modal non-kas. Mesin pemintal itu 1.250.000, sementara mesin tenun 1 juta. Ini kita bisa lihat dari ini ya. Oke ya, jadi untuk nah, untuk penurunannya tadi nih ya 1.250, untuk pemintal tenunnya 1 juta, total beban penyusutan 2.250. Amortisasi keuntungan taguhan 250, ini dari sini ya. Nih ya. Ini yang 250. Ini 6 juta. Ya, ini keuntungan tangguhan ini 6 juta dibagi 24, nah 250. Ini ya. Jumlah beban penyusutan 2.250, amortisasi keuntungannya 250 diselisihkan, ada saldo jumlah pengurang nilai investasi 2 juta, maka di sini 54 dikurangi 2 juta, ada ketemu 52 juta. Ya, maka nilai bersih investasi musyarakah non-kas akhir itu 52 juta. Ini pengukuran untuk investasi aset non-kas ya. Nah, hasil bersih untuk investasi musyarakahnya bagaimana? Nah, anggaplah misalkan di sini ada pendapatan bagi hasil musyarakah 5 juta. Misal ya, ini pendapatannya 5 juta. Nah, 5 juta ini akan kita kurangkan dengan penurunan nilai aset musyarakah 2.250 dan amortisasi keuntungan tangguhan 2.250, sehingga di sini selisihnya 2 juta. Kerugian investasi musyarakah misalkan tidak ada, maka hasil bersih investasi musyarakahnya adalah pendapatan ini dikurangi dengan kerugian penurunan nilai asetnya ya, sehingga ketemu pendapatan investasi musyarakah yang didistribusikan kepada pemodal itu sebesar 3 juta. Nah, terkait dengan pengalihan modal, ini kita catat di tanggal 25 Agustus 2010 diterima oleh LKS Anugerah Gusti pengembalian modal musyarakah sebesar 36 juta dari Amirullah sebagai mitra aktif. Jadi ini Amirullah ini sebagai pengelola, ia mengembalikan modalnya LKS Anugerah yang sebesar 36 juta. Sehingga di sini jurnalnya bagi LKS Anugerah adalah di debit kas menerima uang yang dikembalikan oleh Amirullah ya, kasnya 36 juta, kemudian di kreditnya investasi musyarakah 36 juta. Jadi investasinya berkurang, jumlah investasinya ya, karena dikembalikan oleh Tuan Amirullah. Selanjutnya ini yang tadi pengembalian yang modalnya bentuknya kas ya. Nah, bagaimana pengembalian modal non kas? Nah, untuk non kas ini menjelang berakhirnya akad musyarakah, LKS Anugerah Gusti sebagai mitra pasif menerima kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola
ya, modal musyarakah non-kas berupa mesin pemintal Yamato. Nilai wajar saat ini pada saat penyerahan hanya menjadi sebesar Rp500.000. Ya, nilai wajarnya nih pada saat dikembalikan. Dengan nilai buku tercatat sebagai berikut, nilai perolehannya 30 juta, akumulasi penyusutannya sampai bulan ke-23. Ya, bulan ke-23 itu artinya bulan 1 tahun sebelum berakhir ya. 28.750. Ini yang hitungannya tadi 250 per bulan ya. Ini kali 23. Oke, selanjutnya nilai buku yang tercatat itu menjadi 1.250 ya. 1.250 diselisihkan 30 dikurangi 28.750, maka jurnalnya kita catat untuk pengembalian modal non-kas ini bagi pihak LKS Anugrah persediaan di debit ya bertambah karena mesinnya dikembalikan, diserahkan, mesin pemintalnya nilainya 500.000 sesuai nilai wajar ini. Kemudian akumulasi penyusutannya ya ini 28.750. Kemudian ada kerugian pengembalian aset musyarakah 750 karena di sini ada nilai investasi musyarakah non-kas awalnya itu kan 30 juta gitu. Jadi ini jurnalnya ya. Di debitnya ada 3 akun, di kreditnya 1. Nah, kemudian bagaimana pengembalian untuk modal non-kas untuk mesin yang satunya lagi, yang mesin tenun ya. Tuan Amirullah ini mengembalikan aset ini ke LKS Anugrah Gusti ya dengan nilai wajar saat penerimaan sebesar 2.500.000. Jadi nilai wajarnya pada saat dikembalikan, diserahkan kembali asetnya ke LKS Anugrah Gusti itu nilai wajarnya 2.500.000. Sedangkan nilai yang tercatat mesin tenun ini untuk di nilai bukunya adalah ya nilai perolehannya 24 juta ya. Kemudian akumulasi penyusutan sampai akhir tahun ke-23 23 juta. Kemudian ini dikurangkan ya 24 dikurangi 23 selisih 1 juta. 1 juta ini adalah nilai buku modal non-kas atau aset musyarakah atau nilai buku dari mesin tenun itu sendiri setelah di bulan ke-23 atau di masa akad berakhir ya, di akhir periode. Nah, jurnalnya adalah aset ya bertambah bagi pihak LKS ya. Asetnya bertambah 2.500.000 ini sebesar ini yang diterima kembali. Akumulasi penyusutannya ini 23 juta. Kemudian keuntungan dari pengembalian aset musyarakah di kredit ya kalau untungan 1.500.000, investasi musyarakahnya 24 juta. Jadi debit dan kreditnya masing-masing 25.500.000. Kemudian untuk pengukurannya, kalau tadi pengembalian, ini pengukuran musyarakah dalam non-kas untuk mesin pemintal Yamato. Nilai wajar saat penyerahan itu kan 30 juta ya. Kemudian penurunan nilai penyusutan ya sampai dengan bulan ke-23 28 juta 750, amortisasinya kosong. Maka jumlah pengurang nilai investasinya ya tetap 28.750, kemudian dikurangkan diselisihkan 30 dikurangi 28.750 selisihnya 1.250. Nah, kemudian kita di sini untuk mesin pemintal ini ada kerugian pengembalian ya. Aset musyarakah 750.000 sehingga ini kita kurangkan maka selisihnya 500.000 itu menjadi nilai bersih investasi musyarakah. Ini ya nilai bersihnya. Nah, kemudian bagaimana pengukuran untuk mesin tenun? Nilai wajar pada saat penyerahan 24 juta
Kemudian penyusutannya ya, akumulasi penyusutan 23 juta, amortisasi keuntungan tangguhannya 6 juta. Ini nanti bisa dicek lagi di slide-slide tadi ya. Selisihkan jadi 17 juta. 17 juta ini kurang 0 ya. 24 juta dikurangi 17, selisihnya 7 juta. Nah, ini kita masukkan keuntungan dari pengembalian aset musyarakah tadi di awal, selisih antara nilai perolehan sama nilai wajar ya. Ini 1.500.000 selisih ini karena keuntungan ya. Keuntungan terus ini nilai dari nilai wajarnya ditambahkan. Jadi di sini nilai bersih investasi musyarakahnya 8.500.000 untuk mesin tenun. Nah, selanjutnya hasil bersih investasi musyarakahnya bagaimana? Pendapatan bagi hasil musyarakah tadi dicontohkan 5 juta ya hasilnya. Penambahnya adalah keuntungan pengembalian aset musyarakah ada 1.500.000 ya, aset yang pertama. Kemudian pengurangnya adalah penurunan nilai aset musyarakah 2.250.000, kemudian amortisasi keuntungan tangguhan 250. Kita selisihkan selisihnya 2 juta, ada kerugian investasi ini 0 ya, maka ini tetap 2 juta. Sehingga di sini 5 juta ditambah 1.500.000, 6.500.000 dikurangi 2 juta, maka ini hasil bersih investasi musyarakahnya 4.500.000. Berikutnya, tanggal 1 November 2008, LKS Anugrah menerima kembali modal musyarakah sebesar 25 juta dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola dalam rangka pengalihan modal LKS. Ya, Anugrah Gusti ke Amirullah. Maka ketika menerima pengembalian modal ini, ya LKS Anugrah Gusti mencatatnya kas pada investasi musyarakah. Kasnya bertambah 25 juta, nilai investasinya berkurang 25 juta. Nah, kemudian terkait dengan bagi hasil, ya, berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh bagi hasil sebesar 5 juta, di mana pembagian bagi hasil 30 untuk Amirullah dan 70 untuk Bank Syariah ya, ini data dari awalnya ya. Jadi ada pendapatannya 5 juta, porsinya adalah 30-70 ya, 30 untuk Amirullah, 70 untuk Bank. Jadi di sini 70 per 100 dikali 5 juta. Jadi ketemu 3.500.000. Di sini kita catat yang bagi pihak banknya ya. Di debitnya kas pada pendapatan bagi hasil 3.500.000. Ya, kemudian di sini ini secara kalau kita menerima kasnya ya, kita langsung menerima kas 3.500.000 bagi hasilnya. Kita jurnalnya kas pada pendapatan bagi hasil. Yang keduanya ini adalah pembukuan apabila ini metodenya accrual. Metodenya accrual itu artinya kita belum menerima kasnya. Jadi kalau kita belum menerima pembayarannya dari Tuan Amirullah, maka jurnalnya adalah kita catat pendapatan yang akan diterima, ini disingkatnya, pendapatan yang akan diterima musyarakah pada pendapatan bagi hasil, ya 3.500.000. Nah, kemudian ini pada saat pengakuannya ya, kemudian pada saat dibayar, ya pada saat dibayar, maka metode accrual ini kita catat jurnalnya rekening mitra atau kas ya. Kalau lebih mudah sih kita catatnya kas pada pendapatan yang akan diterima musyarakah 3.500.000 gitu. Jadi nanti jurnal pada saat kita menerima pembayaran antara yang kas dengan accrual, metode accrual itu beda ya. Di sini debitnya sama-sama kas ya, di sini sama-sama kas, tapi di kreditnya di sini langsung pendapatan bagi hasil, sementara di sini
pendapatan yang akan diterima musyarakah, karena ada di sini nih. Kalau accrual itu ada jurnal pengakuannya di sini dulu, supaya habis nih pendapatan yang akan diterima musyarakahnya, maka di sini kita catat di kreditnya. Jadi di sini pada saat diakui ada di debit 3.500.000, kemudian ketika dibayar kita catat di kredit 3.500.000. Kalau kita masukkan dalam buku besar pendapatan yang akan diterima musyarakah, ya debit 3.500.000, kredit 3.500.000 kan 0. Sehingga akun yang masih ada itu adalah ini kas 3.500.000 di debit, di kreditnya ini. Pendapatan bagi hasil musyarakah 3.500.000 yang pada akhirnya sama seperti ini. Kemudian di sini sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2010 jatuh tempo akad musyarakah ya. Sisa modal musyarakah sebesar 5 juta harus dikembalikan oleh Amirullah ya sebagai mitra aktif. Namun hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, Amirullah sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal tersebut. Jadi masih ada 5 juta yang belum dikembalikan oleh Tuan Amirullah sampai pada saat jatuh tempo. Sehingga di sini kita akan catat dalam pembukuan jatuh tempo mitra aktif belum membayar ya. Pada saat jatuh tempo mitra aktif belum membayar, maka oleh mitra pasif akan dicatat piutang hak untuk menagih nih. Piutang mitra pada investasi musyarakah 5 juta. Nah, kemudian setelah kita menerima pembayarannya atau setelah mitra aktif membayar, maka jurnalnya kita rubah, kita catat pembukuannya seperti ini, kas pada piutang mitra 5 juta. Seperti itu ya. Oke. Selesai.